Mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Harapan emas yang digadang-gadang kini lenyap tak berbekas. Garuda Muda pulang dari SEA Games Thailand 2025 dengan tangan hampa. Benar-benar hampa, tanpa emas, tanpa perak, bahkan tanpa satupun keting medali perunggu yang bisa dibawa pulang oleh tim asuhan Indra Syafri ini sebagai buah tangan untuk Ibu Pertiwi. Ini bukan sekadar kekalahan, ini adalah sebuah tamparan keras bagi sepak bola nasional kita. Di tengah kegagalan total Timnas U22 di ajang bergengsi Asia Tenggara ini, para penikmat bola tanah air kini bertanya dengan nada tinggi, siapa yang harus naik ke panggung tanggung jawab? Apakah telunjuk ini hanya pantas diarahkan kepada sang pelatih Indra Syafri seorang diri? Ataukah ada pihak lain di balik layar yang turut andil menciptakan skenario kegagalan ini? Selamat datang di channel Firmoken. Hari ini kita akan membedah anatomi kegagalan Garuda Muda di Thailand. Kita akan menyelami analisis para pengamat dan mencari tahu akar masalah dari tragedi tanpa medali ini. Duduklah dengan tenang, karena ini akan menjadi pembahasan yang panjang dan mendalam. Mari kita mulai dari lini terdepan tanggung jawab teknis, pelatih kepala Indra Syafri. Sebagai nahkoda, dialah yang paling pertama disorot ketika kapal karam. Banyak pihak menilai, magis Indra Syafri yang dulu pernah membawa kejayaan di level usia muda seakan memudar di SEA Games 2025 ini. Berdasarkan analisis yang beredar, termasuk laporan dari bola.net, muncul anggapan keras bahwa kemampuan taktikal Indra Syafri sudah mencapai batasnya, atau dalam bahasa yang lebih lugas, sudah mentok. Mengapa disebut mentok? Para pengamat melihat adanya pola permainan yang monoton dan mudah dibaca oleh lawan. Ketika rencana A gagal, Garuda Muda seakan kehabisan akal. Tidak ada rencana B yang efektif yang bisa mengubah jalannya pertandingan saat menghadapi lawan yang disiplin. Kegagalan ini juga dianalisis dari aspek teknis di lapangan. Ada 3 faktor utama yang menjadi biang keladi: tekanan mental, kelengahan di saat krusial, dan kebuntuan taktikal. Pertama, tekanan. Ekspektasi tinggi untuk meraih emas tampaknya menjadi beban yang terlalu berat di pundak para pemain muda ini. Mereka gagal mengelola tekanan tersebut menjadi motivasi dan malah berubah menjadi kegugupan di partai-partai krusial. Kedua, kelengahan. Berapa kali kita melihat gawang kita bobol di menit-menit akhir atau karena kesalahan elementer di lini belakang. Di level SEA Games, kelengahan sekecil apapun akan dihukum berat oleh lawan. Dan ketiga, kebuntuan. Ini kembali ke soal pelatih. Ketika menghadapi tim dengan pertahanan parkir bus atau pressing ketat, Timnas U22 asuhan Indra Syafri seringkali terlihat bingung. Sirkulasi bola macet, kreativitas minim, dan akhirnya frustasi sendiri. Jadi, apakah adil jika kita mengatakan Indra Syafri adalah satu-satunya penyebab? Secara teknis di lapangan, ya, dia memegang tanggung jawab terbesar. Tapi apakah cerita ini hanya tentang Indra Syafri? Tunggu dulu, jangan buru-buru menutup buku dan hanya menyalahkan pelatih. Ada asap, pasti ada api. Ada narasi lain yang berkembang kuat di kalangan pengamat sepak bola nasional. Narasi yang mengarahkan telunjuk ke level yang lebih tinggi, manajemen PSSI. Secara spesifik, sorotan tajam mengarah kepada Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Pengamat sepak bola senior, Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Towel, menjadi salah satu yang paling vokal menyuarakan hal ini. Bung Towel dan beberapa pengamat lainnya menilai bahwa peran Zainuddin Amali dalam persiapan Timnas U22 menuju SEA Games 2025 ini terlalu dominan, bahkan terkesan offside. Kritik utamanya adalah terlalu banyak keterlibatan manajemen dalam ranah yang seharusnya menjadi otonomi tim teknis. Zainuddin Amali terlihat sangat intens mengawal tim ini. Niatnya mungkin baik untuk memberikan dukungan penuh. Namun, di mata para pengamat, intensitas ini justru bisa menjadi bumerang. Ketika seorang petinggi federasi terlalu dekat dengan tim, terlalu sering memberikan instruksi atau motivasi di ruang ganti, hal itu bisa menciptakan kebingungan hierarki. Pemain bisa jadi bingung, harus mendengarkan pelatih kepala atau sang pejabat tinggi. Selain itu, ada masalah over-promising. Narasi optimisme berlebihan yang dibangun oleh manajemen, janji-janji manis tentang medali emas yang diumbar ke publik sebelum turnamen dimulai,
telah menciptakan beban ekspektasi yang tidak realistis. Ketika manajemen menargetkan emas sebagai harga mati, sementara persiapan atau kualitas tim mungkin belum sampai di level itu, maka yang terjadi adalah tekanan psikologis yang luar biasa hebatnya. Jadi, jika Indra Syafri gagal meramu taktik, apakah manajemen PSSI, khususnya Zainuddin Amali juga gagal dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tim untuk berkembang tanpa tekanan non-teknis? Para penonton sekalian, jika kita melihat benang merah dari semua analisis ini, kita sampai pada satu kesimpulan yang pahit. Ini bukanlah kegagalan satu orang. Ini adalah kegagalan kolektif. Menimpakan seluruh kesalahan hanya kepada Indra Syafri adalah tindakan yang terlalu menyederhanakan masalah. Benar, taktiknya mungkin sudah terbaca, dan dia gagal mengangkat mental pemain di saat kritis. Sebagai pelatih, itu adalah dosa teknisnya. Namun, mengabaikan peran manajemen PSSI juga adalah sebuah kenaifan. Jika benar ada intervensi berlebihan, jika benar ada beban target yang tidak diimbangi dengan dukungan real, bukan sekadar dukungan seremonial, maka manajemen juga punya saham besar dalam kegagalan ini. Sebuah tim sukses membutuhkan harmoni antara manajemen yang suportif tapi tidak intrusif, pelatih yang cerdas dan adaptif, serta pemain yang bermental baja. Di SEA Games Thailand 2025, harmoni itu tidak tercipta. Yang ada adalah disonansi yang berujung pada tragedi 0 medali. Pelatih yang mungkin sudah mentok, ditambah dengan tekanan manajemen yang offside, menghasilkan tim yang rapuh di lapangan. Nasi sudah menjadi bubur. Garuda Muda sudah pulang dengan tangan hampa. Yang tersisa sekarang adalah evaluasi. Bukan evaluasi basa-basi, tapi evaluasi total dan brutal. PSSI harus berani bercermin. Apakah sistem pembinaan dan penunjukan pelatih sudah tepat? Dan yang terpenting, apakah mereka sadar bahwa terkadang dukungan terbaik manajemen adalah dengan mempercayai sepenuhnya tim teknis untuk bekerja tanpa direcoki? Sekarang, giliran Anda, para pecinta sepak bola Indonesia. Saya ingin mendengar suara Anda di kolom komentar. Siapa yang menurut Anda paling bertanggung jawab atas kegagalan memalukan di SEA Games 2025 ini? Apakah 100% salah Indra Syafri karena taktik yang monoton? Atau Anda setuju dengan para pengamat bahwa manajemen PSSI, khususnya Zainuddin Amali, terlalu banyak ikut campur? Tuliskan analisis pedas Anda di bawah. Mari kita berdiskusi dengan data dan fakta. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda menyukai analisis mendalam seperti ini. Share ke teman-teman tongkrong dan bola Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan update berita timnas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga!